Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluah Nabisa Ulum dari kelas TI 2022 KIP 4 dengan NIM 41226334. Sebelum saya mulai, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa di video ini saya hanya akan menjelaskan poin-poin penting tentang cara memprediksi harga rumah di RapidMiner. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang logika-logika di RapidMiner, atau mungkin ada istilah-istilah asing, atau mungkin ada hal yang perlu dijelaskan lebih lengkap, teman-teman bisa cek saja langsung di videonya Bapak Raditya Danar tentang RapidMiner. Untuk videonya saya akan taruh di atas video ini atau di kolom deskripsi. Kenapa begitu? Karena jujur saja saya takut kurang atau mungkin salah dalam menjelaskannya. Jadi teman-teman bisa langsung saja meluncur ke channelnya Bapak Raditya Danar. Nama channelnya Net Cloud Access. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan mengimport data yang akan kita jadikan acuan, atau kalau di teknik kebun mesin itu bahannya, database-nya untuk menguji si RapidMiner ini dalam memprediksi harga rumah. Jadi caranya gampang saja, kita klik di repository import data. Sini akan muncul sebuah pop-up question. Kamu nyimpennya di mana sih datanya? Jadi kita pilih sesuai data yang kita miliki. Nah, kebetulan data yang saya miliki itu ada di My Computer. Kita klik, kemudian pilih nyimpennya di mana nih. Ya, saya kebetulan ada di disk PC, local disk D. Kemudian di kuliah saya, matkul AI pertemuan ke-14 bagian tugas. Nah, ini ada house price dataset. Kemudian kita klik next. Nah, ini ada bagian spesifik data itu muncul datanya. Nah, berarti ini nggak ada masalah ya, tapi banyak juga teman-teman saya itu yang ketika di bagian spesifik data format ini itu nggak muncul, ini nggak ada tampilan kayak gini, acak-acakan atau mungkin nggak muncul gitu. Itu faktor utamanya itu di bagian kolom separator ini. Jadi karena ini kita menggunakan file CSV ya, ini nih format.csv ini, itu di CSV itu pemisah kolomnya itu, tiap kolom misalnya berapa bedroomnya, berapa bedroomnya itu dipisahnya itu beda-beda. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma, atau mungkin ada yang pakai tab gitu, pakai spasi atau apapun itu. Dicek aja, itu cara ngeceknya gimana, gampang. Jadi kita klik ininya, klik kanan filenya, kemudian open with notepad. Kebetulan karena file yang saya miliki ini itu pemisahnya pakai koma, jadi di RapidMiner-nya ini kita pakai koma di kolom separatornya. Kalau misalnya ada yang pakai space atau semikolon itu disesuaikan saja dengan filenya. Nah, selanjutnya setelah sudah nih ya, udah muncul, udah aman, langsung klik next. Nah, di format your column ini kita akan menjadikan salah satu kolom ini sebagai label. Di sini saya akan menggunakan yang last sold price. Cara untuk menjadikan labelnya itu gampang sekali ya teman-teman. Jadi klik yang gerigi ini dan klik, dan kemudian kita pilih change role, dan value-nya ini kita pilih label. Klik kemudian oke. Nah, ini udah ada semacam tanda bahwa ini nih yang bakal jadiin labelnya gitu. Kemudian kita pilih next. Nah, ada satu pertanyaan terakhir, yaitu kamu nyimpennya mau di mana sih data ini gitu. Jadi secara default si RapidMiner ini punya dua folder. Yang pertama itu data, yang kedua itu proses. Data itu buat nyimpen database yang ini, si file CSV yang ini. Jadi karena ini data, kita pilih yang data. Nah, proses ini adalah hasilnya, hasil dari pekerjaan kita nanti. Jadi kita pilih data ya, kemudian namanya misalnya New York house price data misalnya ya, namanya bebas siapa aja, dan pilih data. Pastikan yang terpilih adalah data, kemudian finish. Nah, ini
tampilan sementaranya. Nah, di sini kita bisa lihat ada data statistiknya, ini lengkap sekali ya, dimulai dari nilai terkecil sampai terbesar, bahkan average-nya aja udah dicari nih sama si Rapid Miner ini. Jadi canggih sekali ya sebenarnya si Rapid Miner ini, tanpa kita perintah pun dia sudah mencari nilai min, max-nya sama average itu berapa gitu kan. Ada missing type-nya itu bisa dicek-cek aja sendiri. Nah, selanjutnya kita kembali ke tab design. Nah, ini Canva ya, atau di sini namanya itu proses. Jadi ini tipenya itu nanti mirip kayak Scratch, jadi drag and drop gitu. Jadi tadi apa namanya itu New York House Price Data. Jadi kita drag and drop di sini. Nah, cara membentuk datanya gampang, itu ini ada semacam port yang keterangan itu out. Kita tarik ke arah result, klik, dan kemudian gimana nih cara ngeran programnya? Gampang sekali. Kalau di Scratch itu kan pakai when green play click ya. Kalau di sini itu pakai button yang gambarnya itu segitiga warna biru. Jadi klik aja yang ini. Nah, ini udah muncul nih ya. Sama kayak tadi sih. Jadi ini belum kita apa-apain. Nah, selanjutnya di langkah berikutnya itu adalah split data ya. Nah, kenapa harus di split datanya? Itu karena kita kan butuh dua data ya, data untuk melatih dan juga data untuk mengetes nih, apakah si Rapid Miner ini udah pinter belum nih gitu. Nah, jadi kita perlu men-split data dari data yang sudah ada di sini. Nah, ini kan ada sekitar berapa, 120 ya, 120 data. Kita bagi dua deh, yang misalnya setengahnya misalnya jadi data training, terus setengahnya lagi tuh jadi data testing gitu kan. Semoga mau jadi perbandingan 60-40 atau 70-30 itu terserah sih ya. Jadi gimana caranya? Kita klik yang bagian operators ini. Kalau di Scratch itu mungkin mirip kayak motion, looks, kemudian ada kayak events, control kayak gitu-gitu kan. Nah, kemudian kita cari di sini split ya. Kita search split. Nah, ini kalau mau manual yaitu di bagian blending, example, sampling. Nah, baru muncul nih split data ini. Kita drag and drop ke sini. Nah, ini kita putuskan dulu hubungannya. Nah, kemudian sambungkan antara si database ini dengan si split data. Dan kita pilih si split data ini. Nah, ini pastikan si sampling type ini itu otomatis. Jadi yang menentukan mana data untuk testing dan untuk cleaning itu ya otomatis aja gitu kan, biar lebih enak juga, biar lebih simple. Nah, selanjutnya di bagian partition ini kita bakal edit enumerationnya. Kita klik. Nah, ini ada tulisan rasio. Jadi seperti yang tadi saya bilang itu kita bagi, kita bisa atur misalnya mau perbandingan 60-40 atau 50-50, itu terserah gitu kan. Nah, caranya gimana? Gampang, klik add entry. Ini yang kolom pertama itu untuk data training, dan nanti yang kedua itu data testing. Nah, ini ada pilihan di sini kan, ada perbandingan 0,0 sampai 1. Jadi saya akan coba untuk ini itu 70% aja, jadi 0,7 aja. Nah, kemudian klik add entry lagi. Yang kedua ini berarti sisanya ya 30%. Nah, kalau udah tinggal di oke aja. Nah, kemudian ini parameternya kita sambungkan ke result. Nah, kemudian ini belum bisa kita play karena ini kan ada dua ya, ada parameter pertama, parameter kedua. Nah, parameter pertama itu adalah data trainingnya. Nah, yang di bawahnya ini ada data testing. Jadi kita harus hubungkan nih semuanya. Nah, kemudian kita pilih play. Nah, udah muncul nih, ada dua nih, ada splitnya ada dua. Jadi tadi kan kita masukinnya itu 70/30 ya, 70% sama 30%. Berarti ini yang kita lihat, seperti ini yang 84 itu yang paling gede, itu berarti ini data trainingnya, dan yang ini berarti data testingnya. Kita kembali ke desain. Langkah selanjutnya itu adalah modeling. Nah, teman-teman, di proses modeling ini itu kita akan membutuhkan sebuah
operators yang namanya adalah linear linear regression. Jadi kita akan membutuhkan ini. Jadi kita akan drag and drop here. Nah, kemudian selanjutnya saya akan putuskan dulu hubungannya. Kemudian saya akan rapikan dulu. Nah, di proses modeling ini itu kita membutuhkan data training. Data training di mana? Tadi kita sudah split ya datanya. Datanya itu ada di parameter yang pertama. Jadi kita langsung sambungkan saja parameter ke training. Nah, hasil dari proses modeling ini itu akan menghasilkan mod atau model. Nah, model ini yang akan dijadikan sebagai acuan untuk nanti kita akan melakukan testing. Jadi selanjutnya di proses selanjutnya itu kita akan melakukan testing dengan menghubungkan data testing yang ada di parameter kedua dan juga menggunakan acuan model dari hasil linear regression ini. Di proses testing ini kita membutuhkan satu operators yang namanya adalah apply model. Nah, ini apply model. Di bagian scoring kita drag and drop, kita kesinikan ya. Nah, ini saya rapikan dulu ke bawah. Apply model. Nah, di sini di port linear regression ini, mode and mode-nya ini kita sambungkan. Jadi mode sama mode. Jadi kita sambungkan ke sini. Nah, selanjutnya sebelum kita mengklik resultnya, menghubungkannya, kita akan membutuhkan data testing ya, yang ada di split data ini. Parameter kedua kita sambungkan ke uni ini. Nah, kemudian terakhir kita lihat resultnya dengan menyambungkan port lab ke result. Nah, kalau udah kita klik, nah ini sudah bisa dibilang hampir selesai ya prediksi harganya. Jadi ini adalah harga yang seharusnya, ini adalah prediksi dari harga rumah. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam proses prediksi ini itu tidak mungkin dan gak akan pernah menghasilkan nilai yang sama persis. Beda ya dengan Scratch atau yang kita menggunakan di playground itu menggunakan technicable machine ya. Jawabannya kalau misalnya tentang passion, misalnya kita tunjukkan foto topi ya pilihannya kalau nggak topi gitu kan, pilihnya kalau nggak topi sepatu atau baju atau jeans apapun itu. Nah, kalau di sini nggak, jadi pilihnya itu nggak terbatas dan itu hasilnya itu nggak akan persis sama, tapi kita bisa lihat selisihnya itu. Kalau selagi misalnya ini nggak terlalu jauh nilainya, maka kita bisa asumsikan bahwa si mesin ini tuh udah berhasil, udah pinter lah istilahnya kalau di technicable machine, udah berhasil bisa memprediksi harga. Nah, di langkah yang terakhir ini, setelah kita berhasil nih ya untuk membuat mesinnya ini memprediksi harga rumah yang ada di New York ini ya, selanjutnya adalah kita akan menilai performance atau keakuratan dari mesin ini. Seberapa pinter sih dia, seberapa akurat dia memprediksi harga rumah. Jadi caranya itu gampang sekali. Kita klik design, kembali ke design, kemudian kita close dulu ini. Kita butuh satu operator terakhir, itu namanya performance. Nah, performance di sini itu ada banyak ya, ada yang regression, ada yang klasifikasi. Nah, karena di sini kita menggunakan metode regression, dan kalau kalian bertanya apa itu regression, sekali lagi saya tekankan silakan tonton saja videonya Paradit untuk lebih jelasnya ya. Jadi kita akan drag and drop ke sini. Kemudian kita akan sambungkan nih port lab di apply model dan lab di performance, kita akan sambungkan. Nah, kalau udah kita langsung sambungkan ke result. Nah, udah nih kita langsung play. Nah, ini hasilnya root mean squared error. Kenapa hasilnya bisa begini? Karena di bagian performance ini yang parameternya kita mencentang root mean squared. Apa itu root mean squared? Itu rata-rata kuadrat error gitu ya. Kenapa pilih ini? Agar kita menghilangkan
nilai negatifnya. Kan bisa saja nilai yang prediksi itu lebih besar daripada yang seharusnya, itu kan pasti nilainya negatif ya. Jadi di akar kuadratkan agar hasilnya itu enggak negatif. Jadi ini hasilnya itu nilainya itu sekitar 1968 dolaran lah. Nah teman-teman, ini sebagai tambahan saja ya, agar dalam sebuah eksperimen itu pasti ada hasil atau kesimpulan yang bisa kita temukan setelah kita melakukan eksperimen ini. Nah cara untuk mengambil kesimpulannya itu gampang sekali. Kita X dulu ini ya hubungannya, kemudian sambungkan ya model apply model ini ke result. Nah kemudian klik play. Nah di sini adalah data hasil kesimpulan dari eksperimen ini. Jadi bisa dibilang seberapa pengaruh sih setiap data-data ini, setiap kolom data ini ke proses prediksi harga rumah. Ini kita bisa lihat ya, di 6 of bedroom itu nilainya negatif. Nah kenapa negatif? Itu karena justru kalau ada nilai negatif itu berarti harga rumah itu jadi turun. Jadi semakin banyak bedroom, semakin banyak kamar mandi di suatu rumah, itu kan gak estetik, terus gak enak juga kan. Kalau misalnya rumah kita tuh ada sekitar 10 kamar mandi kan gak mungkin gitu kan, kecuali kalau rumahnya emang yang besar. Tapi kan kalau misalnya rumahnya yang bisa-bisa saja, itu lebih dari 3 aja itu kayaknya udah banyak banget, apalagi nih kalau misalnya lebih dari 10 gitu kan. Jadi nilainya ini gak boleh negatif. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa bedroom itu jangan banyak-banyak, tapi justru di sini yang paling mempengaruhi harga sebuah rumah itu adalah ini tax asetnya, atau bisa dibilang pajaknya, dan juga luas rumahnya. Di sini value-nya ya kita bisa lihat ini, bahkan ini jadi dari kodenya ini yang bintang 5-nya itu, bintang 4 itu adalah harga pajaknya yang justru paling mempengaruhi harga dari suatu rumah. Dan juga ini yang paling berpengaruh itu adalah luas rumahnya yang mempengaruhi harga rumah. Kemudian ini bintang 1-nya itu berarti ya tadi yang bedroom ya, jadi mempengaruhi tapi ya nggak terlalu mempengaruhi juga gitu, sedang-sedang sih. Nah yang ini data yang kapan dibangunnya itu berarti nggak terlalu penting. Ini bener-bener nggak ada nilainya, nggak sama sekali nggak berpengaruh ke proses prediksi kita. Jadi bisa saja di next project itu si yield build ini kita bisa hapus saja gitu kan, atau mungkin kita ubah dengan data yang lain yang bisa dibilang lebih berpengaruh dalam mempengaruhi label yang akan kita cari, itu last sold price-nya itu. Nah kemudian yang paling pentingnya juga ini teman-teman, di bagian description-nya ini kita akan memperoleh sebuah rumus. Nah rumus ini itu bisa kita gunakan untuk misalnya kita akan di next project gitu ya, tentang prediksi rumah juga, misalnya ingin memasukkan data-data baru, maka kita tinggal masukin aja rumus ini gitu kan, misalnya luas rumahnya berapa, dan tahun ininya berapa, pajaknya juga paling penting itu untuk melakukan prediksi selanjutnya. Nah langkah yang terakhir ya, agar kita tidak lupa atau mungkin suatu saat kita akan membutuhkan hasil eksperimen ini, project ini, kita harus menyimpannya. Cara menyimpannya gimana? Itu mudah sekali ya teman-teman. Jadi ini ada sebuah icon save, jadi kita klik yang ini, kemudian klik save process as. Seperti yang tadi yang di awal saya bilang itu, bahwa secara default itu ada 2 ya, ada data dan juga proses. Data untuk database-nya, untuk nanti hasil prediksi untuk proses prediksi, dan ini adalah hasil prediksinya. Maka kita bisa namain di sini misalnya hasil prediksi harga rumah misalnya ya, harga rumah New York. Nah kita simpan di proses dan kita oke. Nah di sini kita bisa lihat ya, di bagian repository ini klik data ini ada 2 pilihan ya. Kita scroll ke bawah, itu ada bagian proses. Nah ini hasil prediksi rumah, jadi kita bisa buka kembali nih kalau misalnya kita butuh atau mungkin mau coba-coba lagi gitu. Maka kita kalau di save udah aman gitu kan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.